Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta kuat dan bersemangat dalam menjalani tugas kita, yaitu kegiatan belajar dan mengajar dalam bidang studi bahasa Inggris. Kita tak lupa ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan serta semangat untuk menjalani hidup. Juga selawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita jalan kebenaran, jalan yang terang benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang vacations, ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah liburan. Jangan lupa beri tanda like, subscribe, serta lonceng untuk mendapatkan penjelasan pelajaran bahasa Inggris yang lainnya. Adapun tujuan yang dicapai dalam pelajaran our vacation ini adalah di listening, ya, yaitu kemampuan menjawab berdasarkan teks dialog, ya, tentang rencana liburan, menerima dan menolak suatu ajakan atau undangan. Di speaking, yaitu yang dipelajari adalah mampu membuat rencana perjalanan, mampu mengucapkan tentang kisah-kisah yang dialami selama liburan. Dalam hal membaca, diharapkan mampu mengidentifikasi teks tentang rencana suatu liburan. Dalam hal tulisan, diharapkan mampu membuat postcard, yaitu berita singkat tentang liburan, serta menuliskan perjalanan yang dilakukan selama liburan. Apa yang dimaksud dengan making a plan, yaitu membuat suatu rencana. Di sini ada 5 rencana dalam melakukan kegiatan selama liburan. How to plan a trip in 5 simple steps. Ya, bagaimana membuat suatu rencana perjalanan dalam 5 langkah. Pertama, the first, pick your destinations. Buat atau ambil keputusan tentang daerah yang akan dikunjungi selama liburan. Nomor 2, decide the duration of your trip. Ya, tentukan lamanya kita berkunjung ke suatu tempat. Nomor 3, book flight, book train, or book bus tickets and accommodations. Ya, dalam hal ini kita telah memesan tiket perjalanan melalui penerbangan, tiket pesawat, tiket kereta api, atau tiket bus, serta tiket tempat kita menginap. Nomor 4, plan the day-wise activities and course of actions. Rencana
tentang kegiatan apa yang dilakukan selama liburan, selama di tempat yang dituju. Number 5, pack diligently and make all necessary adjustment. Dalam hal ini adalah bekal-bekal atau perlengkapan yang dibawa untuk liburan. Definisi dari vacation adalah the word vacation is period of rest or freedom from school, business, or other activities. Personal time off from work or school, usually an extended time, not just one day, and vacations often involve traveling. There are many things we can do during vacations. Yang dimaksud dengan vakasi atau vacation atau liburan adalah masa ya atau waktu di mana kita bebas ya, tidak terikat dengan kegiatan belajar ataupun kerja. Situ kita dalam bahasa Indonesia disebut libur ya, libur. Ya. Untuk mengisi kegiatan liburan itu bisa kita melakukan pertama, kunjungan ke daerah yang kita kunjungi. Kedua, kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu libur. Sedangkan holiday, yaitu hari libur, ya, tapi masih ada hubungannya dengan kegiatan agama atau kegiatan hari besar nasional, disebut holiday. The word is used for important days that are celebrated by a lot of people. Oke, berhubungan dengan hari yang sangat penting atau sangat bersejarah, di mana dirayakan oleh banyak orang, seperti 17 Agustus, Tahun Baru, Masehi maupun Hijriah, serta hari libur keagamaan seperti Idul Fitri, ya, Natal, dan lain sebagainya. Should be prepared to travel, ya, hal-hal atau benda-benda atau perlengkapan apa saja yang dibawa selama perjalanan, ya. Satu, dokumen. Apa aja disebut dokumen, ya, apa aja yang termasuk dokumen? Pertama, pasport. Jelas itu digunakan untuk bepergian ke luar negeri. Visa, ya, izin berlibur, ya, lamanya kita menghabiskan waktu. Kemudian international driving license, yaitu berupa surat izin mengemudi di negara lain. Nah, yang kedua adalah finansial, credit card, ya, yaitu tentang keuangan, dana, ya, budget atau anggaran yang akan digunakan selama liburan. Ketiga, map, tourist guidebook, ya, peta atau buku panduan wisatawan. Keempat, kamera atau smartphone, yaitu untuk mengabadikan, ya, atau merekam suatu kegiatan atau gambar sebagai bukti kita mengunjungi suatu tempat. Number 5, notebook atau laptop, yaitu catatan pribadi kita. Number 6, medicines, ini obat-obatan. Obat-obatan untuk keperluan pribadi kita yang kita dapat dari tempat kita berangkat, yaitu negara kita atau daerah kita. Karena apa? Karena obat yang kita butuhkan belum tentu disediakan di negara tujuan atau daerah tujuan kita selama liburan. Ketujuh, pakaian. Jelas kita harus membawa lebih dari 2 pasang pakaian, ya. Baik pakaian selama perjalanan maupun pakaian selama kegiatan di daerah tempat kita berlibur. Keempat adalah cases atau traveling bag, ya.
traveling bags adalah satu wadah atau tempat kita meletakkan, membawa perlengkapan kita. Itu disebut koper atau koper travel, ya, tas perjalanan. Activities during vacations. Bicara tentang kegiatan selama liburan, terbagi dari dua bagian, ya, atau dua jenis kegiatan. Pertama, indoor activities, yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam gedung, ya. Yang kedua adalah jenis kegiatan di luar gedung atau outdoor activities. Indoor activities, kegiatan di dalam gedung, itu antara lain listening music, watching movie, write a story, play chess, make soft crayons, make a time capsule, create your family tree. Sedangkan outdoor activities itu terdiri antara lain fishing, horseback riding, cycling, plus mountain biking, whitewater rafting, rock climbing, hiking, stand-up paddle boarding, camping, etc. Thank you very much. Demikianlah penjelasan tentang vacation dalam pelajaran Bahasa Inggris lesson 4 kelas 8 SMP. Di sini ada beberapa wise words atau kata-kata bijak, yaitu a vacation help us to relieve our stress and boredom, give us a chance of scenery, provide us with adventure, and help to bring us closer to the people in our life. Ya, liburan itu bertujuan adalah melepaskan rasa penat, rasa bosan selama kita sekolah, belajar, ataupun kerja, serta memberikan kita pelajaran, ya, pelajaran di luar sekolah ataupun kantor atau tempat kita bekerja, di mana ada hubungannya dengan orang lain di tempat kita berlibur. Apa yang didapat yaitu cara hidup suatu bangsa, budaya, serta pola-pola kehidupan yang mereka terapkan. Kata berikutnya adalah no matter what happens, travel gives you a story to tell or to share. Dalam hal ini, pengalaman yang kita dapat selama kita berliburan, kita dapat berbagi kepada teman, kepada saudara, ataupun kepada kerabat kita. Okay? Better to see something once than hear about it 1,000 times. Ya, mengalami sendiri, menjalani sendiri itu lebih baik ketimbang mendengar berita yang disampaikan orang. Ya, melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri merupakan cara terbaik untuk mengalami sesuatu. Demikian penjelasan tentang vacation, langkah-langkah vacation, membuat rencana vacation, serta manfaat daripada vacation. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, beri tanda OK, serta hidupkan lonceng, ya, tanda bersedia menerima informasi berikutnya. Goodbye. Thank you very much. See you in the next time.